Halo rekan-rekan mahasiswa manajemen dan para praktis bisnis. Selamat datang kembali di sesi diskusi strategi saya. Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah bisnis itu selalu banyak informasi yang beredar yang ada di internet? Setiap detik, bahkan setiap menitnya, ribuan transaksi, jutaan sensor IoT hingga aktivitas media sosial sedang menciptakan tambang emas baru. Tambang informasi, tambang emas untuk bisa menggali potensi dari apa bisnis yang sedang tren hari ini. Ya kalau kita sekedar mencatat transaksi di buku besar yang udah usang itu udah nggak zaman ya. Kita berada di era baru di mana data telah bergeser dari sekedar catatan sampingan menjadi aset paling berharga perusahaan. Ibarat minyak baru di era digital ini. Bagi saya memahami big data bukan lagi suatu pilihan ya, melainkan syarat mutlak bagi calon manajer yang secara naratif bahwa big data ini tuh menjadi komponen utama untuk bisa menjalankan bisnis supaya sukses. Jadi big data sendiri adalah ledakan volume informasi masif dari berbagai sumber, mulai dari perangkat mobile hingga transaksi bisnis global, yang jika dikelola dengan benar akan mengubah cara kita memandang peluang. Namun tantangannya adalah bagaimana kita memastikan data mentah itu tidak berakhir menjadi tumpukan sampah digital yang nggak penting. Nah, di sini peran bisnis intelligence masuk ya. Memiliki data itu menjadi suatu hal, tetapi memeras wawasan dari data tersebut untuk memenangkan kompetensi dan kompetisi adalah seni manajemen yang sesungguhnya. Mari kita bedah bagaimana kita bisa mengubah kekacauan data yang ada menjadi keputusan strategis yang tajam untuk sebuah bisnis. Jadi untuk memahami ledakan data ini, kita tidak boleh melihatnya sebagai kumpulan angka untuk acak ya. Kita memerlukan kerangka kerja struktur yang disebut 5V. 5V. Mari kita bedah satu persatu dampak unsurnya terhadap operasional bisnis. Untuk volume ini tentang skala yang luar biasa besar. Jadi bayangkan jumlah data yang dihasilkan setiap hari menuntut infrastruktur yang mampu menampung kapasitas masif agar perusahaan tidak kolaps seperti itu. Kemudian ada velocity, adalah kecepatan yang mengalir secara real time. Bayangkan mencoba minum dari selang pemadam kebakaran. Nah, itulah yang dirasakan server yang lama saat dihantam data transaksi online yang harus dianalisis dalam hitungan detik untuk mendeteksi penipuan. Kemudian ada variety, data tidak lagi hanya tabel Excel ya yang rapi. Ada teks, gambar, audio, hingga data tidak struktur seperti log file, di mana keanekaragaman ini menuntut strategi integrasi yang jauh lebih canggih. Kemudian ada veracity, di tengah lautan informasi, kepastian keakuratan data adalah krusial ya. Data yang tidak akurat hanya akan membawa manajemen pada kesimpulan yang menyesatkan. Kemudian ada value, ini adalah tujuan akhirnya. Jadi apa nilai nyata yang bisa kita dapat dari data yang ada, dan tanpa value ini semua investasi teknologi hanyalah biaya tanpa hasil. Lalu bagaimana kita menjembatani data mentah ini menuju meja yang lebih tinggi, meja direksi misalnya? Jawabannya adalah dengan business intelligence. Saya melihat BI sebagai proses pengelolaan dan visualisasi data krusial ya. BI, Business Intelligence ini adalah jembatan yang mengubah kekacauan data tadi menjadi dashboard, jadi kayak laporan yang interaktif. Jadi memungkinkan manajer memantau kinerja secara real time dan mengambil keputusan yang jauh lebih tepat waktu, dan ini akan memangkas semua waktu yang ada. Namun ingat, data hanyalah benda mati tanpa kemampuan kita untuk menganalisisnya secara mendalam. Seringkali orang mencampur adukan ya antara data analisis dan data analitik. Sebagai calon pemimpin, kita harus mampu membedakan keduanya dengan cukup tajam ya. Bagi saya, perbedaannya seperti menggunakan kaca spion versus menggunakan teropong. Data analisis adalah proses kita melihat ke belakang. Fokusnya adalah pada data historis dengan skala yang lebih kecil dan struktur. Ketika kita menggunakan statistik deskriptif untuk menjawab pertanyaan apa yang sudah terjadi, misalnya bagaimana tren penjualan kita minggu lalu, ini adalah penyedia kejelasan atas kondisi saat ini.
Sebaliknya, data analitik adalah tentang masa depan. Nah, ini adalah teropong strategis kita yang fokusnya adalah menggunakan teknologi dan algoritma canggih seperti machine learning untuk menggali wawasan dari data masif, termasuk data dari sensor Eye of Thing. Tujuannya adalah memprediksi apa yang mungkin terjadi dan seperti memetakan risiko pelanggan atau memprediksi lonjakan permintaan bulan depan. Jadi bisa diantisipasi seperti itu. Namun ada hal penting yang sering dilupakan. Jadi sinergi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, angka tanpa konteks itu menjadi semacam nol besar ya. Tetapi konteks tanpa angka itu jadinya bias. Analisis kuantitatif memberi kita rumus dan algoritma, tetapi analisis kualitatif menyuntikkan intuisi manajerial dan pemahaman konteks manusia ke dalam data tersebut. Dan ingat hukum dasar algoritma bahwa itu ada garbage in, garbage out. Tanpa fondasi data analisis yang bersih dan valid di awal, model prediktif tercanggih sekalipun akan menghasilkan keputusan yang salah. Di balik kekuatan besar Big Data, terdapat tanggung jawab etis dan teknis yang cukup besar. Saat kita mengumpulkan data secara ekstensif, aspek privacy dan security menjadi garis depan perjuangan untuk kita jaga. Jangan sampai data itu bocor ke orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu sangat berbahaya. Secara legal kita wajib mematuhi regulasi ketat seperti GDPR atau CCPA, di mana privacy ini adalah soal hak pengguna atas data mereka, sementara security adalah soal membentengi data tersebut dari serangan cyber. Risiko kebocoran data bukan hanya soal kerugian finansial, tetapi soal hancurnya reputasi perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Jangan sampai perusahaan kita hancur gara-gara data yang kita olah dari customer itu kesebar luas di khalayak dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Secara teknis tantangannya komputasi juga tidak kalah berat ya. Jadi bagaimana kita memproses data yang tidak terstruktur dan streaming secara kontinu itu butuh infrastruktur tradisional yang ya kalau infrastruktur lama itu bakalan nyerah ya. Jadi kalau cuma istilahnya data ditulis dalam buku, bukunya hilang, nggak ada backup-nya seperti itu ya. Jadi itulah sebabnya sebagai respon strategis terhadap tantangan volume dan velocity yang kita bahas tadi, perusahaan harus beralih ke solusi cloud computing dan teknologi distribusi data seperti Hadoop atau Spark ya. Kita juga memerlukan teknologi ETL atau Extract, Transform, and Load. Bayangkan ini sebagai dapur digital, tempat data mentah dari berbagai sumber yang dibersihkan dan disiapkan sebelum disajikan. Nah, selain itu, penggunaan NoSQL menjadi kunci. Ini adalah sistem database yang fleksibel karena tidak memerlukan baris dan kolom yang kaku seperti tabel tradisional. Di balik tantangan rumit ini terdapat peluang inovasi besar bagi mereka yang berani menyelesaikannya. Jadi rekan-rekan semuanya, organisasi modern tidak lagi sekedar bersaing menjadi yang paling kaya data, melainkan berlomba menjadi yang paling kaya wawasan. Jadi misal kita lihat ya, ada 10 peluang emas yang bisa kita petik dari Big Data. Jadi yang satu adalah analis konsumen mendalam, di mana kita dapat memahami pola perilaku secara individual. Kemudian ada prediksi permintaan dan persediaan, mengurangi biaya gudang dengan estimasi yang akurat. Kemudian ada juga optimasi proses bisnis, di mana kita dapat mengidentifikasi efisiensi di seluruh lini operasional. Kemudian yang keempat, ada personalisasi pengalaman pengguna, di mana kita dapat menyajikan konten yang relevan bagi tiap pelanggan yang berbeda-beda. Nomor 5 ada analisis resiko dan keamanan, di mana kita dapat mendeteksi ancaman sebelum bencana. Ada juga inovasi produk, di mana kita dapat mengembangkan layanan baru berdasarkan tren pasar yang nyata dan real time. Ada juga nomor 7 optimasi strategi pemasaran, di mana kita dapat memastikan setiap rupiah iklan tepat sasaran, dan ini menjadi salah satu kunci efisiensi ya. Kemudian ada juga peningkatan efisiensi IoT, memantau performa perangkat secara real time.
Kemudian juga ada analisis sentimen dan reputasi. Ya, di sini kita dapat mendengar apa yang dibicarakan publik tentang merek kita. Kemudian ada pengambilan keputusan berbasis data, ini nomor 10, untuk menghilangkan bias firasat dalam strategi yang lebih besar. Nah, untuk memahami bagaimana nilai ini tumbuh, mari kita naik ke katakanlah eskalator nilai bisnis intelijen itu sendiri. Di sini ada deskriptif ya. Jadi apa yang terjadi? Ini masih level dasar di sini. Kemudian ada diagnostik, mengapa itu terjadi, itu masuk ke level pemahaman. Ada juga yang prediktif, di mana ini tuh menjadi suatu pertanyaan apa yang mungkin terjadi, jadi level prediksi. Seperti itu. Kemudian yang perspektif, jadi apa tindakan terbaik yang harus diambil. Jadi ini paling puncaknya ya, puncak di eskalatornya seperti itu. Bayangkan studi kasus retail ini misalnya, manajer tradisional yang memakai gaya lama mungkin hanya mengevaluasi produk mana yang paling laris. Itu adalah data analisis dengan pandangan mundur 6 bulan ya misalnya. Namun manajer masa depan ya, yang manajer yang mungkin sudah visioner seperti itu akan menggunakan algoritma untuk memprediksi resiko yang akan terjadi pada pelanggan dan menjalankan strategi harga dinamis otomatis. Jadi kita tahu tuh prediktif untuk yang ke depan tuh toko A akan mengeluarkan diskon apa, kita harus juga ngasih diskon biar kita juga naik juga trennya seperti itu. Jadi semakin tinggi level analitis kita, semakin proaktif juga organisasi kita dalam memenangkan pasar, ya, seperti itu. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa data analisis dan data analitik bukanlah dua entitas yang bersaing, melainkan satu kesatuan spektrum evolusi, di mana pemenang di era digital ini adalah mereka yang mampu memadukan ketajaman analisis masa lalu dengan kecerdasan algoritma untuk masa depan. Bagi Anda, teman-teman semuanya, calon pemimpin manajemen, manajerlah, kuasailah kompetensi bisnis big data ini. Jangan biarkan data teman-teman semua menjadi tumpukan angka yang mati. Jadilah pemimpin yang berani mengambil keputusan berdasarkan bukti, namun tetap tajam dalam intuisi. Terima kasih telah menyimak vlog ini. Saya sangat ingin mendengar pendapat teman-teman dari 10 peluang yang saya sebutkan tadi. Mana saja yang menurut teman-teman paling menantang untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Mari kita diskusikan di kolom komentar di bawah ini, dan sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya, dan terulah informasi dengan data.